Oke, selamat sore semua. Seperti janji saya akan live IG supaya kita bisa meningkatkan imun. Oke, tadi saya lihat ada 100 lebih teman-teman yang mau mengikuti live IG sore hari ini. Saya mengambil tema Gayatri Newbie, Gayatri Method for Newbie seri 10. Oke, seperti biasa saya akan memberikan apresiasi bahwa apa yang akan saya sampaikan ini bukan hal yang baru. Saya hanya menyadur biar adem. Terima kasih buat para praktisi hebat, baik dari dalam negeri, di planet bumi maupun di luar negeri, yang ada, yang membagikan sharing pengalamannya, pemikirannya, studi kasusnya, baik di Google, di YouTube, bahkan sebagian besar ada sering muncul di timeline sosmed saya. Jadi saya hanya menyadur, tidak ada yang baru dalam live IG Gayatri Method for Newbie seri 10. Nah, teman-teman, saya akan langsung saja karena saya sudah menonaktifkan komen dan saya nggak akan terlalu panjang lebar. Teman-teman yang bisa, teman-teman bisa catat. Saya tahu ada yang mulai merekam. Wah, saya rekam dulu Pak Martin. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti secara penuh live IG Gayatri Method for Newbie seri 1 sampai dengan seri 10 hari ini. Saya melakukan live IG itu suka-suka saya. Kadang malam, kadang mendadak, ya suka-suka saya. Oke, nah teman-teman yang saya sampaikan ini ada hubungannya dengan seri-seri sebelumnya. Jadi ini sambung menyambung. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bikin tema terpisah. Tapi ini masih sambung menyambung dengan materi sebelumnya. Nah, yang saya angkat sore hari ini adalah tentang remarketing. Oke. Nah, sekarang teman-teman tolong pahami hal sederhana seperti ini. Selalu saya bilang, kalau teman-teman mau ngiklan pakai Facebook advertising, biasakan jangan pakai gaya cowboy. Buka dashboard ngiklan apa ya, produknya diambil, produknya apa ya, jangan. Saya selalu bilang, buatlah grand plan. Nah, kalau bahasa teman-teman buat strategi, lalu Anda tuliskan strategi tersebut, Anda tuliskan. Nah, tolong pahami, ini yang menarik. Dalam strategi yang Anda tuliskan, selalu masukkan unsur rugi di sana, unsur boncos di sana. Loh, Pak Martin, kenapa Pak? Dalam sebuah grand plan, dalam sebuah strategi, dalam konteks selling, ya, sales and marketing, selalu memasukkan unsur boncos, unsur rugi loh. Iya, saya melatih secara khusus orang-orang yang nekat mau belajar langsung dengan saya bahwa ketika Anda membuat sebuah grand plan, ketika Anda membuat sebuah strategi, maka Anda harus masukkan unsur boncos di sana, unsur BEP di sana, atau minimal Anda rugi 30% dari budget ikan. Artinya setelah Anda memasukkan unsur boncos dalam sebuah grand plan yang Anda buat, mari Anda buatkan pemaknaan. Boncos itu versi Anda seperti apa? Kenapa teman-teman? Tolong pahami. Ini saya sudah mulai masuk ke case ya. Produk yang kita jual buat kita adalah produk mahakarya versi kita. Baik itu masih fase pre atau prototype, atau produk yang sudah sedang berjalan. Oke, kita mengklaim produk kita adalah yang terbaik versi kita. Oke, untuk kita meyakinkan spesifik market yang kita bidik akan klaim produk kita, bukankah kita harus merelakan uang kita dibakar untuk membuktikan klaim tersebut? Saya menjawab beberapa case teman-teman yang masuk ya ke DM saya. Saya angkat salah satu produk jasa laundry. Anda jual jasa laundry dengan menyangsa market di kota Anda. Mas bro, tolong perhatikan. Spesifik market di kota Anda harus tetapkan dulu. Bukan semua masyarakat yang ada di kota Anda adalah market dari produk Anda. Nggak bisa. Anda punya klaim tentang produk Anda bahwa mesin cuci yang Anda pakai, mesin cuci khusus dengan teknologi dari planet Krypton yang membuat baju yang dicucinya nggak kisut.
Nggak kusut. Oke. Anda ingin membuktikan klaim itu. Lalu Anda bikin strateginya dulu. Jangan langsung iklan koboi. Berarti Anda harus merelakan uang Anda untuk Anda bakar dengan posisi dengan hasil akhir boncos. Atau break even point atau minus 30%. Silakan maknai kata boncos versi Anda. Lalu Anda buat strategi. Contoh, Anda menggratiskan 100 orang buyer yang melondri pakaiannya di tempat Anda. Lah, ketika Anda menggratiskan itu, ya Anda pilih-pilih spesifik marketnya untuk pekerja kantoran misalnya, ya. Lalu juga jangan membawa baju segunung, jangan 3 biji gitu kan. Jadi ketika Anda membuat sebuah plan, membuat sebuah rencana, Anda menggratiskan service pelayanan jasa laundry Anda dengan spesifik market, dalam hal ini adalah pekerja kantoran, maka ketika ada banyak orang datang ke jasa laundry Anda, dia nggak akan membawa baju segunung, membawa 3 baju kantor. Ya jangan segunung, intinya 3. Tentunya ketika Anda mendatangkan calon buyer, mendatangkan orang-orang yang ingin menguji klaim tentang produk kita, pada waktu kita ngiklan otomatis kan pasti kalau dihitung letterless, dihitung secara letterless, ya pasti rugi. Kapan untung? Ketika 100 orang yang datang melihat, membaca iklan Anda dan datang ke laundry Anda, dan mereka puas dengan pelayanan Anda, dengan servis Anda, dengan mesin cuci Anda, dan klaim produk Anda bisa diterima oleh mereka, maka next berikutnya mereka akan datang lagi untuk membawa pakaiannya nge-laundry di tempat Anda. Disinilah Anda baru ngitung untung. Artinya yang Anda hitung adalah lifetime value dari si customer. Artinya ketika Anda iklan itu cuman tools. Jangan pakai gaya koboi ngiklan. Aduh, aku mau ngiklan minuman. Apa ya? Contek, jangan gitu. Jadi buat grand plan dulu. Nah, terus contohnya gini lagi. Anda aplikasi, Anda jual aplikasi, Anda jual software aplikasi, orang tuh suruh ngunduh. Ngapain ngunduh? Kan nggak ada bokepnya. Ngapain ngunduh? Kan nggak ada foto sure artis. Nggak ada skandal artis. Ngerti maksud saya? Kita harus diberikan alasan, market yang Anda bidik harus diberikan alasan untuk dia mau mengunduh aplikasi Anda, ya. Jadi, Anda harus membuat sebuah plan bagaimana spesifik market yang Anda bidik harus engage dulu, terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi produk Anda. Dalam hal ini download, unduhan. Harus biasa engage dengan fitur dan benefit. Lalu dibuat ketergantungan dulu. Karena itu biasanya di awal-awal kita bikin plan. Jangan mikir untung. Ya enggak? Anda ngiklan. Budget Raskin. 50.000. Nggak dapat penjualan. Anda mau bunuh diri. Ya jangan gitu. Anda harus bikin grand plan, bikin strategi. Dalam strategi tersebut Anda harus masukkan unsur boncos, BEP, rugi, Anda maknai. Nggak ada masalah sepanjang Anda punya grand plan. Seperti tadi contoh jasa laundry. Oh nggak apa-apa. Aku mau membuktikan klaim tagline produk Anda kepada spesifik market. Saya akan menggratiskan 100 orang pegawai kantoran. Ya pertama kan nggak dapetin earning, nggak dapetin profit, ya nggak? Tapi kita hitung value customer-nya. Kita jual aplikasi, kita biasakan dulu market yang kita bidik mengenal dulu fitur benefit. Lalu gini, kita datangkan mereka, lalu kita bikin sebuah event, kita jual produk misalkan. Produk tersebut hanya ada di sini, di mana syaratnya adalah kita harus menginstal aplikasi tersebut gitu. Nah sekarang bagaimana orang mau menginstal produk Anda kalau kita nggak familiar? Karena itulah pesan yang hendak saya sampaikan kepada Anda adalah buat grand plan.
buat strategi, Anda tulis, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam Anda membuat sebuah grand plan. Versi Anda, intinya adalah jangan main cowboy, ngiklan. Iklan itu cuman tool. Nah gitu ya. Nah, jadi sekarang konteks studi kasus ini saya membagikan remarketing dan retargeting ala Gayatri Method for newbie. Nah, bicara retargeting, ini biasanya yang suka nyatet ya, itu bicara orang yang sama. Target marketnya sama. Tapi remarketing bicara tentang program, tentang offer gitu. Nah, sekarang saya mulai. Remarketing yang pertama, saya pakai ini ya, biar saya nyatet, biar lebih enak. Jadi yang pertama, buat Anda yang menulis, Anda bisa melakukan remarketing pada specific landing page. Specific landing page. Jadi gini, lihat konteks ya. Kalau Anda menjual multi produk dan website Anda adalah tipe e-commerce. E-commerce, jadi ada view content, add to cart, check out, add payment atau purchase gitu kan. Lalu Anda akan melakukan remarketing kepada spesifik produk. Maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda lihat flow-nya. Anda lihat add to chart misalnya ya. Lalu Anda buka pixel add to chart-nya. Lalu Anda bisa melihat dalam kurun waktu tertentu dari sekian banyak kategori atau dari kategori tertentu, katakanlah kita ambil kategori sepatu misalkan ya. Orang itu lebih senang lihat produk mana? Oh ternyata produk cowboy, sepatu cowboy. Ya berarti market yang ada bidik begitu datang ke website Anda, dia scroll, dia ngelihat yang paling dia suka adalah sepatu cowboy. Nah berarti adalah Anda ambil tuh spesifik page-nya, lalu Anda remarketing landing page spesifik page tersebut ya, bisa 30 hari, bisa 60 hari, bisa 90 hari ya. Jadi people who visited specific web page ya. Jadi add to chart-nya tuh spesifik. Bukan seluruh add to chart, tapi add to chart-nya lebih spesifik ke produk. Karena kalau Anda jual produknya palu gada, Anda jual produk banyak di sebuah e-commerce, percayalah, nggak semua orang itu suka dengan semua produk Anda. Oke? Yang kedua, sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua, misalkan aja kembali lagi, Anda jual jasa. Tadi laundry. Maka Anda bisa meremarketing sebuah halaman page khusus di mana sebelumnya Anda sudah ngiklan tentang sebuah edukasi, tentang sebuah how to artikel. Anda jelaskan tentang fitur, benefit mesin cuci Anda. Oke, Anda demokan, Anda tulis, dan diakhiri dengan button WA. Nah, Anda bisa remarketing tuh spesifik page tersebut. Yang Anda bidik adalah visitor by time spend. Makanya kita kasih video di sana, video YouTube, link YouTube di sana supaya orang tuh nungguin, liatin, makin lama kan makin bagus. Jadi yang kita target adalah visitor by time spend. Nah, itu yang pertama spesifik landing page. Ya, spesifik page atau spesifik produk atau spesifik landing page. Jadi kita bisa melakukan remarketing. Nah, remarketing yang kedua dalam konteks case yang sore hari ini adalah kita bisa meremarketing past purchaser. Jadi para pembeli atau orang-orang yang sudah engage dan pada hari membeli produk kita di masa lalu, ada 30, 60, 90 hari ya, terserah. Nah, kita akan melakukan upselling. Ya, harga produk kita rata-rata 200.000. Katakanlah seperti itu, 199.000. Kita upselling. Kita jual upselling, kita tawarkan ya 50.000. Ya kan? Jadi untuk orang-orang ya, kalau mungkin bahasa Anda, mereka yang sudah thank you page gitu kan, sudah thank you page,
Kalau bahasa saya, mereka yang sudah membayar gitu kan, kita tawarkan tuh, kita retargeting mereka, kita remarket mereka, bisa 90 hari, bisa 60 hari, 30 hari gitu kan. Kita remarketing mereka dengan produk yang harganya 50.000. Ya terjemahkan, harganya bebas, tapi intinya adalah selisihnya jauh dengan produk utama. Nah, yang kita jual adalah produk martir, di mana produk tersebut kita jual dengan HPP, ya. Karena kita nggak mau rugi, pada waktu ada traffic datang, kita sekalian memberitahukan bahwa kita mau launching produk, gitu loh. Kita mau ada produk bundling, gitu. Jadi begitu orang tuh traffic datang, walaupun nantinya kita betul menawarkan harga yang 50.000 tadi atau 49.000, katakan seperti itu. Tapi kita juga sekaligus untuk memperkenalkan produk baru yang akan launching. Jadi bro, mas bro, kakak cantik, kita mau launching nih. Yuk, yang hari ini akan pesan, pre-order, akan mendapatkan potongan diskon sampai sekian persen. Jadi artinya kita nggak mau rugi. Itu yang kedua. Teman-teman, by the way, ini daging loh. Saya harus cas dulu kali ya. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita remarket untuk mereka yang, ini konteksnya kalau Anda menjual aplikasi, ya, unduhan, mereka suruh nginstal sesuatu di handphonenya, kita bisa meremarketing mereka sudah free trial produk kita. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman ngikutin story saya, bahwa ketika kita ngiklan, itu nggak serta-merta tujuannya itu harus sales, harus revenue. Kalaupun itu terjadi, anggaplah bonus. Contoh, ketika misalkan untuk memudahkan customer Anda menggunakan jasa Anda sebagai jasa laundry, Anda menyiapkan tools pemesanan online. Jadi artinya Anda harus mengunduh, ya, aplikasi jasa, ya, Gayatri Laundry. Nah, Anda bisa remarketing mereka, remarketing orang-orang yang sudah free trial, ya. Tentunya harus dengan ada iming-iming permen, ya enggak? Sekali lagi, orang harus dipaksa, harus diberikan alasan untuk dia mau take action. Kan tadi saya bilang, ini bercanda, jangan dikira sungguhan, nanti di capture, ya kan? Tadi saya bercanda, tadi yang bilang, loh, ngapain ngunduh? Kan nggak ada bokepnya, ya. Ngapain ngunduh? Kan nggak ada skandal artis gitu. Ngapain ngunduh? Nah, jadi maksud saya itu bukan ditelan mentah-mentah, ya. Anda ketawa ini. Artinya adalah kita harus kita harus bisa memberikan alasan untuk orang itu mau mengunduh aplikasi kita, ya. Jadi alasannya bisa jadi karena kita akan memberikan 100 voucher cuci gratis di laundry kita. Gitu kan, maka kita meremarketing orang-orang tersebut. Bisa, ya. Supaya apa? Supaya mereka mulai terbiasa dengan fitur yang ada di aplikasi. Mereka mulai terbiasa dulu menggunakan aplikasi, fitur, tahu benefitnya, lalu dibuat ketergantungan. Saya itu ngunduh apa itu? Netflix, ya. Saya Netflix, ya kan? Free trial. Waktu mau cancel membership, tiba-tiba ada pemberitahuan, ada video baru gitu kan? Kan gimana? Ya gitu. Jadi Anda juga sama, ya. Jadi kita bisa remarketing ke remarket ke orang-orang yang sudah free trial istilahnya, dengan kita memberikan sebuah permen, ya. Nah, kalaupun terjadi purchase, anggaplah itu bonus. Itu yang saya maksud, bahwa ketika kita ngiklan konversi, objective conversion, tidak serta-merta tujuannya harus sales, revenue. Dengan kata lain, saya ingin menekankan bahwa Anda harus punya grand plan dulu. Anda harus buat strategi tertulis Anda mau ngapain. Kuartal pertama, ya, kuartal kedua, kuartal ketiga. Supaya apa? Supaya Anda itu Anda boncos 50.000, Anda gantung diri, aduh jangan deh. Ya, oke gitu ya. Yang keempat, remarketing untuk orang-orang yang hampir membeli produk kita. Contoh kasusnya adalah di
saya udah bahas di newsfeed terbaru Instagram saya hari ini. Anda bisa lihat. Dibaca dulu, dipahami. Jangan langsung DM. Pak, ini gini, dipahami dulu ya. Itu adalah aplikasi untuk Anda yang terbiasa menggunakan form dan mengkombinasikannya dengan WA. Kan saya udah tulis idenya itu. Belum ada tuh, belum pernah ada yang bagian seperti itu. Saya udah tulis idenya. Anda kombinasi. Anda tes versi produk Anda. Tes dulu. Jangan saya di DM-in. Itu daging. Oke? Cukup materinya. Yang ke-10. Sekarang saya akan buka sesi komentar. Saya on-kan. Oke? 3 orang yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk yang mau bertanya. Pak, cara menjaga CPM agar stabil, saya bukan aliran CPM. Ya. Oke, ada lagi? Ini kok pertanyaannya nggak sesuai dengan konteks ya? Untuk menghindari akun ame, gimana ya Pak? Mainlah yang benar. Produk kita adalah mahakarya. Niatkan itu, semesta, kita pakai golden rules, golden ways, cara-cara benar. Berapa persen budget marketing dari budget awal? 20%. Kalau targetnya tamu hotel untuk laundry, apa tetap remarketing, Pak? Ya gini loh, kan konteksnya kan itu kota. Ya, kota. Remarketing kalau konteksnya hotel kan berarti tamunya bukan dari, nggak harus dari kota tersebut. Kan kita bisa juga mentarget orang yang baru ada di kunjungan, ada di kota kita, baru datang. Kalau jaraknya kurang lebih sekitar 200 km, kan kita bisa bidik itu orang-orang yang baru datang ke kota kita. Itu ada. Di breakdown interest tuh ada pilihannya. People apa itu yang namanya ya. Pak, untuk menampung audien lebih bagusnya di IG bisnis atau Facebook bisnis? Cobalah. Semua itu jawabannya betul. CTR tinggi, repeat order lumayan. Tapi hari ini iklan saya nggak bagus. Harus bikin landing page atau ads kreatif baru, Pak. Coba aja, Bro Handikun. Coba aja. Enak ya jawabnya, ya coba aja. Belum paham, Pak, yang Pak Gem jelasin? Jangan dipaksa untuk memahami. Karena bisa jadi ini bukan buat Anda. Selesai. Pak, apakah memungkinkan untuk bisa lepas 100% paid traffic tapi tetap omset dan sudah bisa? Jawabannya kalau memungkinkan bisa, ya. Ketika produk Anda sudah sampai ke level produk market fit. Nah, produk market fit itu dinamis. Ya, tetap juga nanti pada akhirnya turun karena itu karena gini, setelah produk market fit, tantangan kita adalah kurva S. Wah, dalam nih nanti nggak selesai, ya kan? Mas Wakurniawan, Pak, kalau Grand Plan Fashion dengan model pre-order dikombinasi pakai WA, kemudian kalau udah dapat produk yang fit pakai form bisa, Pak? Bisa. Gini teman-teman, kan teman-teman tuh banyak yang tanya tuh, Pak, kenapa Pak leads Bapak kok murah? Versi Anda ya, murah. Karena saya nggak menarget tuyul. Ya kan? Kalau Anda bisa memahami newsfeed saya yang terbaru, tentunya pengertian leads jauh lebih tajam daripada leads yang selama ini Anda mengerti, ya kan? Jadi tentu saja tuyul-tuyul online-nya nggak ada di tempat saya, ya, hampir dikata nggak ada. Semakin lama ikutin Pak GM, semakin yang di luar dashboard Facebook, ya. Karena gini, Sis Yemima, bagus ya. Ini saya nggak sempurna. Saya ngomong sebenarnya sebagai self reminder juga. Bahwa
produk yang kita jual adalah mahakarya versi kita. Facebook, Google Ads, teknik apapun hanya tools. Kenapa? Karena market yang kita bidik mereka menggunakan sosial media. Nah sekarang tolong berhenti dulu. Jangan PPE, PPE atau video view Pak, conversion Pak, objektif, jangan dulu. Ya jadi memang betul aktivitas dashboardnya dibenerin ya. Sekarang ada kok orang yang tanpa ngiklan, bahkan teknis ngiklannya lebih sederhana dibanding saya, tapi penjualannya lebih bagus, lebih tajir. Dia cuma ngomong doang, saya mau launching besok. Iya. Siapa yang mau pesan? Oh ribuan, ada yang seperti itu, ada, ya kan? Untuk bisnis lokal seperti furniture masuk tidak apa dengan optimasi pembelian offline dengan datang ke toko? Oh bisa aja, bisa aja. Jadi gini, saya kan punya store tuh. Jadi yang pertama Pak Saung Riung Official, pertama pahami dulu bahwa kehadiran produk kita yang kita jual di toko kita itu harus diketahui oleh market lokal yang kita bidik. Nah, market lokal misalkan saja Anda tinggal di wilayah Bandung, Jakarta Barat, itu Anda harus bisa lihat demografinya. Berapa potensial reach atau market size-nya? Katakanlah 1 juta, saya anggap. Nah, dari 1 juta tersebut, maka Anda harus bisa breakdown bagaimana Anda melayani ke spesifik marketnya dulu. Buat saya, dari kecil ke besar. Jadi kita melayani spesifik market supaya apa? Supaya tim kita, tim konten, apapun itu lebih tajam lagi menyampaikan pesan keunggulan dari produk kita, tentang organisasi kita, tentang diri kita, daripada kita langsung menyangsa market yang besar. Ya. Itu. Nah, jadi ketika mereka sudah mengenal kita, yang kedua, kita harus meng-create sebuah event. Ini disclaimer dulu ya, pandemik. Jadi kita harus pakai wisdom, harus hati-hati ketika kita meng-create sebuah event. Artinya, kita meng-create sebuah event untuk memberikan alasan untuk mereka mau datang ke toko kita. Karena itu, untuk beberapa case store offline, kita adain acara, ya kan? Dangdutan, jalan santai, ya kan, kemudian jumpa artis, ya influencer lokal gitu kan, ya jadi kita harus ada event. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah iklan campaign tersebut, kita bisa ngukurnya apa ya, orang yang datang ke toko Anda gitu. Pak, kalau ads copy CTR rendah, tapi apa? Oh lanjut aja. Kalau saya CTR, kalau kita udah kontaknya scaling, lihat ya, kalau udah kontaknya scaling, maka CTR, CPM bukan isu utama lagi, kalau saya. Jadi kalau CTR-nya kacrut, CPM-nya tinggi, masa bodoh. Oke. Koma. Tapi kalau kalau di awal CTR-nya kacrut, CPM-nya mahal, berarti konteksnya Anda lagi nggak ngomongin scaling, paham ya? Bapak jawabnya enak Pak, mau apa nih? Mau saya kasih apa nih, ya kan? Promo apa yang cocok untuk orang-orang yang hampir beli tapi belum? Mungkinkah masalah harga? Harga adalah satu di antara banyak variabel orang memutuskan membeli produk Anda. Jadi tes aja, karena gini teman-teman, harus diakui untuk beberapa kategori produk tertentu di masa pandemik dan PPKM ini tentu akan sangat berpengaruh sekali. Masalahnya bukan calon buyer itu warm, cold, karena masalah prioritas. Nah, jadi kita harus kembali dulu ke kategori produk kita, ya nggak? Orang nggak beli produk kita masih bisa hidup kok ya. Jadi memang ada banyak variabel yang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk take action. Oke.
Sedih Pak, PPKM barang habis nggak bisa produksi. Barang. Oh ya sama, ya nggak apa-apa ya. Kita support pemerintah. Kita support pemerintah. Semoga lewat tanggal 20 kita bisa lebih baik lagi ya UMKM. Kita yang bisa kita lakukan kita support pemerintah. Mindset saya seperti ini. Kalau 1 tahun kita sudah diberikan keberkahan, kalau kita berkorban 20 hari, it's okay. For my country. Wah, biar keren bahasa Inggris kok. Untuk bangsa kita, nggak apa-apa ya. Jadi niatkan itu untuk ibadah, Mbak Wulan. All is well. Bro, transaksikan kopi. Oh, jauh-jauh kirim aja lah ke kopi. Kevin Susanto, Pak, kalau real chat jauh tapi CTR lumayan bagus. Supaya real chatnya bagus, apa harus mainin traffic? Bro Kevin, saya full conversion dari depan, dari awal. Jadi, saya nggak terlalu expert untuk menjawab traffic. Mungkin ke sebelah ya. Bro Handigun, maksud saya udah bikin ads kreatif baru diiklanin iklan yang sama tapi belum bagus lagi. Apakah emang produk yang satu? Oh tidak, bukan Mas Bro. Kayak gini, problem, solution, fit, bukan miss, fit. Harus krek. Jadi artinya kalau kita nggak ngulik produknya, kita ulik audiennya. Sometimes produknya udah kita ulik, tapi audiennya belum krek. Oke? Nah, jadi artinya untuk case-nya Bro Handigun, dalam periode tertentu Anda harus bisa membuat sebuah angka versi Anda untuk Anda melakukan tes sebelum Anda mengambil kesimpulan produknya yang kacrut. Jadi jangan ujuk-ujuk bilang produknya kacrut. Ingat, ada beberapa orang yang menjual produk yang awalnya kacrut jadi bagus. Bukan karena produknya harganya dimurahin atau apapun itu, tetapi bisa jadi antara problem yang diangkat